Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali kita malam hari ini bermajelis sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam urusan agama kita dengan mengangkat pembahasan berkaitan dengan fikih muamalah, di mana pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah masuk tentang pembahasan babu al-khiyar, bab tentang al-khiyar. Dan al-khiyar sebagaimana kita jelaskan, makna daripada al-khiyar adalah talabu khairil amrayni, yaitu mencari solusi atau memutuskan satu dari dua hal, min imda'il aqdi wa fashihi, antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jadi al-khiyar ini adalah hak memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan atau sebutkan ada 3 jenis hak pilih. Yang pertama adalah khiyaru majlis. Yang kedua adalah khiyaru syarat, dan yang ketiga adalah khiyaru aib. Dan dalil daripada masing-masing khiyar ini, hak pilih ini, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita akan jelaskan satu persatu jenis daripada khiyar atau hak pilih ini. Kita mulai dari hak pilih yang pertama. Al-awwalu khiyaru al-majlis. Khiyar al-majlis. Apa maksudnya? Di sini disebutkan yathbutu lil aqidaini al-khiyaru, bahwa antara dua orang yang transaksi, yang melakukan akad, mereka mempunyai hak pilih madama fi majlisil aqdi, selama mereka masih ada di majelis akad, wa yathbutu dzalika fi jami'i anwa'i al-bay', dan hak semacam ini, hak pilih semacam ini berlaku di semua jenis jual beli. Jadi apapun jual belinya, selama masih ada di tempat transaksi, maka antara penjual dan pembeli ada hak khiyar al-majlis. Nah, sebaliknya, wala yajuzu syartu nafil khiyari fil aqdi. Tidak boleh, misalnya antara penjual dan pembeli masih di tempat transaksi, tidak boleh adanya penafian hak pilih.
misalnya misalnya salah satu dari dua belah pihak mengatakan hak pilih kita tiadakan, ya. Padahal mereka masih di majelis transaksi. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan kita tiadakan hak memilih di sini. Pokoknya kita harus lanjut, tidak ada pembatalan selama kita masih di majelis ini. Makanya tidak boleh. Kenapa? Karena justru ketika kedua belah pihak masih ada di majelis yang sama, di tempat yang sama, maka hak itu tetap ada, dan hak ini tidak bisa ditiadakan, tidak bisa dihilangkan. Wala yathbut fi ma la yusamma bai'an. Dan tadi kita katakan bahwa hak memilih di sini jamaah sekalian antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli ini hanya berlaku pada jual beli. Tadi kita katakan apapun jual belinya, yang jelasnya akad jual beli saja, sehingga tidak berlaku pada akad-akad selain jual beli, ya, misalnya akad hibah, akad syarikah, akad ar-rahan, hawalah, al-ijarah, sewa menyewa dan seterusnya. Itu tidak berlaku. Akad ini hak pilih ini antara melanjutkan dan membatalkan ini hanya berlaku pada jual beli saja. Tidak berlaku pada pinjam meminjam, tidak berlaku pada sewa menyewa, tidak berlaku pada akad hadiah, tidak berlaku pada persyarikatan dan seterusnya, ya. Hanya berlaku pada akad jual beli. Baik. Nah, berikutnya jemaah sekalian, kita akan sebutkan beberapa syarat pertukaran yang dimana ditetapkan di dalamnya atau berlaku di dalamnya khiyar majelis ini. Khiyar majelis. Yang pertama, syarat yang pertama adalah antakuna mu'awadatan mahdhah. Pertukaran yang ada di dalamnya itu adalah benar-benar pertukaran, artinya antara barang dengan barang. Sehingga jemaah sekalian, pertukaran-pertukaran yang lain itu tidak masuk. Misalnya apa? Misalnya nikah. Dalam pernikahan kan di situ juga ada ijab qabul, ya. Tapi apakah ijab qabul di dalam akad nikah itu ada hak khiyar majelis, ya. Artinya misalnya kita sudah akad, kita masih di majelis yang sama, kemudian tiba-tiba pihak mempelai laki-laki mengatakan, kita batalkan, tidak bisa. Ya. Di sini tidak ada hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan untuk apa? Akad nikah. Ini hanya berlaku pada benar-benar pertukaran barang, jual beli, sehingga akad nikah tidak masuk. Kemudian jamaah sekalian, syarat yang kedua adalah antakuna waqi'atan ala ainin. Artinya benar-benar terjadi pada suatu barang. Fala khiyara fi al-ijarah. Maka tidak ada hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan pada akad al-ijarah. Al-ijarah ini sewa menyewa, ya, sewa menyewa. Saya sewa motor misalnya, saya sewa motor, saya sudah bayar dan motornya saya ambil. Kemudian apa? Kemudian karena kita pada majelis yang sama, maka ini tidak ada
tidak ada khiyar di dalamnya, tidak ada hak memilih di dalamnya antara melanjutkan dengan membatalkan. Kenapa? Karena al-ijarah sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, al-ijarah itu adalah al-uqudul lazimatu minat tarafain. Dia adalah akad yang lazim yang harus dilanjutkan oleh dua belah pihak, sewa menyewa. Jadi tidak bisa kita langsung batalkan dengan sepihak, harus dilanjutkan sewa menyewa itu. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna lazimatan minal janibaini, bahwa untuk dua belah pihak ada kelaziman di dalamnya. Fala khiyara fil kitabah. Ya, maka dalam akad kitabah ini akad antara tuan dengan budaknya, ya, antara tuan dengan budaknya. Nah, maka juga di dalamnya tidak ada khiyar majelis di situ. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna fiha tamallukun qahriyun kasyu'ah fala khiyara fiha. Yang keempat adalah tidak adanya hak kepemilikan secara paksa seperti syuf'ah. Syuf'ah ini jemaah sekalian, ini adalah milik bersama yang belum ditandai berapa besaran milik kita di dalamnya. Ya, misalnya punya kebun, ya, punya kebun, si A dan si B memiliki kebun yang sama, dan kebun ini belum dibagi, belum ditahu mana bagian A, belum mana bagian si B. Sehingga si A ketika menjual kepada orang lain haknya, ya, kan dia punya hak di kebun itu, cuma belum ditetapkan mana batasan miliknya, sehingga dia menjual haknya pada orang lain, si C misalnya. Maka si B itu punya hak syuf'ah. Apa itu hak syuf'ah? Itu dia tadi, bahwa karena tadi si A dengan si B memiliki hak kepemilikan bersama pada kebun itu. Adapun si A tiba-tiba jual kepada si C haknya, maka si B bisa mengambil, ya, misalnya si C sudah membeli hak si A, sehingga kebun ini adalah milik si B dan si C secara bersama. Maka si B berhak untuk mengambil hak syuf'ahnya, hak membeli, ya, hak si A yang dibeli si C. Dia datang kepada si C mengatakan, ini ambil uangnya, sekarang kebun ini milik saya sendiri. Kenapa? Karena tadi si A menjual haknya kepada orang lain. Seharusnya si A kalau mau menjual haknya terhadap kebun tersebut, dia harus tawarkan siapa? Si B dulu. Jangan tawarkan ke siapa-siapa sebelum si B. Itu namanya hak syuf'ah. Makanya di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada kepemilikan yang sifatnya dipaksa. Jadi si B bisa memaksakan kehendaknya mengambil hak si A walaupun sudah dibeli oleh si C, dan si C tidak boleh menolak. Kenapa? Karena dia, si B, adalah orang yang paling berhak memiliki kebun tersebut. Nah, maka tidak boleh adanya semacam ini. Maka tidak ada khiyar majlis di dalam apa? Di dalam akad syuf'ah. Ya. Jadi walaupun misalnya si B, si C beli hak si A hari ini, kemudian mereka berpisah, maka besok si B temui si C dan mengambil hak miliknya si A, ya, maka boleh. Ya, harusnya kan kalau khiyar majelis masih di majelis yang sama kan, masih di majelis yang sama. Tapi ini sudah pindah majelis,
dan ini berlaku bagi mereka. Kemudian yang kelima adalah alla takuna jariyatan majra rukhasi kal hawalah fala khiyara fiha. Artinya jemaah sekalian, tidak berjalan sebagaimana rukhsah. Rukhsah itu artinya kemudahan, keringanan. Seperti apa? Hawalah. Hawalah ini adalah akad pemindahan utang. Akad pemindahan utang. Maka akad pemindahan utang, misalnya si A punya utang kepada si B, tapi si B punya juga utang kepada si C, ya. Sehingga si B mengatakan kepada si A, silakan tagih si C karena dia berutang kepada saya. Ini namanya pemindahan utang. Si A silakan menagih kepada si C, boleh, ya. Maka di dalam akad hawalah pemindahan hutang juga tidak berlaku khiyar al-majlis. Baik. Jadi khiyar majlis, saya ulangi jemaah sekalian, khiyar majlis itu adalah hak antara melanjutkan dan membatalkan akad selama masih di tempat transaksi, ya. Nah, sekarang kita akan bahas inqita'u khiyari al-majlis. Tadi kita katakan bahwa selama masih ada di tempat transaksi, maka hak ini masih berlaku. Hak melanjutkan dan membatalkan akad itu masih berlaku selama masih di majelis. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan hak ini terputus? Ya, hak memilih antara melanjutkan dan membatalkan. Ini kan berlaku kalau kita masih di majelis akad. Nah, kapan dia terputus? Kapan hak ini selesai? Pertama, bit takhayuri. Apa itu takhayur? Bi an yakhtara ba'dal aqdi imda al aqdi wa luzumahu aw yakhtara ahaduhuma dunal akhar fayanqati'a khiyarul ladzi ikhtara wa yabqa khiyarul akhar. Yang pertama jemaah sekalian adalah bitakhayur. At-takhayur ini adalah ketika kedua belah pihak sepakat memilih melanjutkan akad atau memilih membatalkan akad. Atau misalnya salah satu dari kedua belah pihak, entah itu penjual atau pembeli, ketika sudah ada kesepakatan antara keduanya, ya, misalnya jual beli HP, saya penjual, ada pembeli, ya, kita masih di majelis akad dan kita sepakat bahwa kita lanjutkan jual beli ini, ya, sehingga saya mengambil saya mengambil uangnya, dia mengambil HP saya di majelis yang sama. Berarti kita sudah sepakat melanjutkan transaksi jual beli ini. Ketika transaksi jual beli ini sudah dilanjutkan, sudah sampai pada kesepakatan melanjutkan akad, maka tidak ada lagi hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan. Karena tadi kita sudah sepakat, kita lanjutkan. Uang saya sudah diambil dan HP saya sudah diambil dan uangnya sudah saya ambil, maka tidak ada lagi pembatalan di sini. Kecuali khiyar yang lain, ya, misalnya khiyar syarat atau khiyar aib. Kalau khiyar majelis sudah tidak ada. Baik. Misalnya di sini, contohnya suratuhu, contohnya adalah an yakula, kedua belah pihak penjual dan pembeli mengatakan ikhtarna luzuma al-aqdi, kita berdua telah memilih melanjutkan akad, ya, kita berdua telah memilih melanjutkan atau menyelesaikan akad.
Atau salah seorang di antara mereka, entah penjual atau pembeli, mengatakan kepada yang lain, ikhtartu luzumal aqdi, saya memilih melanjutkan akad ini. Maka jemaah sekalian, kalau sudah ada pernyataan-pernyataan seperti ini, maka tidak berlaku lagi khiyarul majlis. Ya. Walaupun mereka di majelis yang sama, tapi sudah ada pernyataan seperti ini, maka tidak ada lagi hak pembatalan di dalamnya. Ya. Baik, itu yang pertama, jemaah sekalian. Bittakhayur, adanya pilihan yang telah ditetapkan. Kedua, khiyar majelis bisa berakhir jika bittafarruqi, dengan berpisah ya. Bil abdani, berpisah dua badan. Artinya ya mereka berpisah, penjual dan pembeli. Walaupun berpisahnya mereka itu jamaah sekalian, misalnya karena lupa. Ya. Walaupun berpisahnya karena lupa atau karena tidak tahu. Yang jelasnya sudah berpisah, apapun motifnya, sengaja atau tidak, maka itu sudah berpisah namanya. Urfan, secara urf. Ya, artinya dilihat berpisahnya kita ini dari segi kebiasaan, apakah sudah dianggap berpisah atau tidak. Ya. Itu namanya urfan, secara urf. Wakhtiyaran, ya, artinya mereka berpisah sama-sama, tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, ini pergi, itu juga pergi. Penjualnya pergi atau pembelinya yang meninggalkan tempat. Nah, maka di sini disebutkan famadama fi majlisin wahidin, maka selama masih ada di majelis akad, au qama wa tamasya tawilan wa lam yatafarraqa dama khiyaruhuma. Jadi selama kita masih ada di majelis di tempat yang sama dan belum ada kesepakatan, maka selama itu masih ada hak untuk melanjutkan dan membatalkan akad. Bahkan kalau mereka misalnya berjalan berdua, penjual dan pembeli berjalan berdua, jauh perjalanannya, yang jelasnya mereka masih bersama dan belum berpisah, maka hak memilih untuk melanjutkan dan membatalkan akad masih berlaku. Wa in a'rada amma yata'allaqu bil aqdi fa kullu ma 'addahu al-'urf tafarruqan i'tubira tafarruqan. Ya. Tapi kalau misalnya jemaah sekalian, secara akad, ya, secara akad misalnya wa in a'rada amma yata'allaqu bil aqd, kalau misalnya mereka berdua berpaling, ya, berpaling dari pembahasan akad, ya, pembahasan akad, maka selama itu dikatakan berpisah, maka khiyar hak memilih melanjutkan dan membatalkan akad akan terputus. Ya, pokoknya kira-kira gimana kebiasaan kita yang namanya berpisah itu bagaimana? Ya. Dan di sini disebutkan contohnya, ya. Walau haraba ahaduhuma wa lam yatsba'hu al-akhar batala khiyaruhuma. Ya, anggaplah satu orang itu melarikan diri dan yang satunya masih tinggal di tempatnya, maka ini sudah dianggap terpisah. Kecuali kalau di sini disebutkan illa in kana al-haribu naiman, kecuali yang melarikan diri dalam keadaan tidur. Apa maksudnya? Misalnya dia di atas kendaraan, kita masih bicara penjual dan pembeli, tiba-tiba sopir tancap
tancap gas. Ya. Maka di sini masih ada hak khiyar. Kenapa? Karena tadi anggaplah pembeli yang ada di atas mobil itu bukan keinginannya untuk pergi. Ya, sopirnya aja yang tiba-tiba tancap gas dan akhirnya pergi. Maka sebelumnya kalau dia kembali masih ada hak untuk memilih melanjutkan akad atau membatalkan. Di sini contohnya yang lain jamaah sekalian adalah at-tafarruqu fi dukkanin shaghir yakunu bil khuruj minhu. Ya, kalau misalnya tempatnya itu adalah toko, ya misalnya kios ya, yang kecil. Bagaimana contoh berpisah kalau kios yang kecil? Alhamdulillah. Contohnya adalah ketika kita masuk dan melakukan akad di dalam, ketika kita keluar maka itu sudah namanya berpisah. Ya, kalau dia kios kecil kita masuk akad di dalam, kemudian kita keluar itu sudah namanya berpisah. Maka tidak ada lagi hak untuk melanjutkan dan membatalkan akad. Ya. Tapi kalau misalnya tokonya besar, kita masuk ke dalam toko, ya tokonya besar. Bagaimana maksud berpisah di dalam toko yang besar? Wa tafarruqu fi dukkanin kabirin yakunu bintiqali min mawdi'in ila mawdi'in akhar. Kalau dia sudah pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Misalnya akadnya di mana? Di kasir. Ya, kasir kan satu tempat. Kemudian dia sudah tinggalkan kasir dan pergi ke tempat yang lain, walaupun belum keluar dari tokonya, maka itu sudah disebut sebagai tafarruq, sudah disebut sebagai berpisah, sehingga khiyarul majlis tidak berlaku lagi. Ya, kecuali kalau ada khiyar yang lain, misalnya khiyar syarat atau khiyar aib, dia temukan barangnya, oh ternyata barangnya salah barang, ya. Maka itu namanya khiyar aib, dia bisa tukar. Tapi kalau misalnya akadnya itu bukan di dalam toko, bukan dalam kios, tapi di jalanan, ketemu di jalanan, ya, kemudian melakukan akad jual beli, maka dikatakan berpisah ketika bi an yuwalliya ahaduhuma dhahrahu li al-akhar wa yamsi thalatha khatawat. Ketika mereka sudah berpaling dan berjalan 3 langkah, maka itu sudah dianggap berpisah. Ya. Tapi kalau misalnya terpisah ruh. Apa maksudnya terpisah ruh? Meninggal. Ya. Meninggal. Pembelinya kita akad baru mau beli, tiba-tiba dia meninggal. Apakah khiyar majlis masih berlaku? Masih berlaku atau tidak? Masih berlaku bagi ahli waris. Orang yang misalnya pembelinya yang meninggal, maka ahli warisnya sekarang yang punya hak khiyarul majlis. Iya, ahli warisnya. Atau misalnya tiba-tiba gila atau tiba-tiba pingsan, ya. Maka kalau gila atau pingsan, hak khiyarul majlisnya itu pindah ke mana? Ke walinya. Ya, walinya, siapa walinya? Atau
berpisah karena terpaksa. Berpisah karena terpaksa. Ya, misalnya mereka jual beli di jalan, tiba-tiba apa? Dikejar anjing. Mereka terpisah dengan terpaksa. Ya, kita dikejar anjing, siapa yang mau tinggal di tempat? Nah, apakah khiyar majelisnya hilang? Tidak. Khiyar majelisnya tetap ada. Ya. Baik, itu khiyar majelis, hak pilih antara melanjutkan dan membatalkan akad selama masih di majelis transaksi. Berapa menit lagi? Isya? 11 menit ya. Berikutnya adalah khiyar asyarat. Khiyar berupa syarat. Ya, artinya antara penjual dan pembeli sepakat menentukan batas waktu. Ya. Kapan terjadinya akad itu. Misalnya saya bawa dulu barangnya ya, saya coba dulu 3 hari. Kalau 3 hari saya lihat, barulah kita sepakat apakah barangnya saya beli atau tidak. Itu namanya khiyar syarat. Tapi agak panjang juga pembahasannya. Begitu juga dengan khiyarul aib. Kalau aib artinya kalau kita membeli barang dan ternyata kita dapati ada cacat, ya, maka di situ kita punya hak untuk apa? Mengembalikan barang. Sisa 2 khiyar syarat dan khiyar aib ini jemaah sekalian, dan nampaknya panjang pembahasannya dan tidak cukup. Kalau begitu kita tunda insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Silakan. Silakan. Iya. Iya. Persoalan sekarang dia tinggalkan jenisnya itu, tapi setelah pikirnya balik. Dia pikirnya timbang-timbang, habis coba lagi lah, dia balik. Dan kan sudah batal, dia berpisah kan? Iya. Sekarang dia balik. Kalau mungkin ada pertimbangan lain, dia mencoba dia kembali. Iya. Ini bagaimana? Ya jelasnya kalau mereka sudah terpisah berarti khiyar majelisnya tidak ada. Iya, kalau dia balik berarti dia menawarkan akad yang baru kepada penjualnya. Ya, misalnya saya tadi beli HP ya, saya pikir-pikir, aduh, ternyata saya punya utang, saya harus bayar utang dulu. Kok saya pergi beli HP ya? Ya, saya kembali ke sana. Tapi ini HP mau nggak beli lagi? Kita bukan dia beli, maksudnya sebenarnya dia tadi awalnya dia siap, tapi setelah dia timbang-timbang, saya mau coba-coba nengok kembali, balik lagi. Di HP tadi awalnya dia tidak setuju, karena persoalan akad. Tapi setelah dia kembali mungkin ada yang pengaruh dia, atau dia berpikir dia balik lagi tetap pada HP. Oh, belum terjadi akad, belum terjadi ya? Oh, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Biasanya kan begitu. Dia ada pertimbangan berikutnya. Akhirnya dia tertarik untuk mengambil. Saya kira sudah terjadi akad. Misalnya saya sudah beli HP-nya, saya pikir-pikir lagi, aduh, saya agak menyesal beli HP ini. Bisa tidak saya kembalikan ke tempatnya tadi? Kalau maksudnya mengembalikan dan langsung mengambil uang, itu tidak ada hak seperti itu. Ini sudah selesai, akadnya sudah selesai. Ini HP saya, uangnya milik dia. Tapi kalau saya misalnya menawarkan kepada penjual itu untuk membeli kembali HP saya, mungkin di bawah harga nggak apa-apa, yang penting uang saya kembali, maka itu namanya akad baru. Akad baru. Saya sekarang yang tadinya jadi pembeli, sekarang menjadi penjual. Ya, boleh.
Silakan. Ya. Masalah sebidang tanah tadi. Kalau misalnya si A yang telah menjual ke si C, tapi si C tidak mau mengembalikan kepada si B, tapi dia mau mengembalikan dengan syarat menambah dari uang yang akad dari utama tadi. Gimana? Dia menjual dari dia mundur. Dia mau ambil keuntungan di situ ya. Harus syaratnya mundur. Betul. Yang jelasnya si C itu tidak boleh menolak permintaan si B. Ya. Itu masalah persetujuan ya. Si C harus menyetujui permintaan si B untuk membeli hak milik si A yang dijualnya. Kenapa? Karena si B adalah pihak yang harusnya lebih berhak. Ya. Kenapa? Karena tadi ini sebidang tanah milik bersama antara si A dan si B. Ya. Cuma si A kenapa pergi jual ke si C? Si B tidak tahu, padahal dia adalah orang yang paling berhak memilih. Nah, ketika si B tahu dan dia datangi si C dan minta haknya itu, ya, maka si C, yang jelasnya si C tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak, itu masalah. Adapun masalah apakah si C boleh mengambil keuntungan atau tidak, ini yang perlu diperjelas. Ini yang perlu diperjelas. Apakah si C boleh mengambil keuntungan di dalamnya? Misalnya tadi dia ambil 50 juta, ya. Dia naikkan 60 juta. Boleh tidak? Ini yang perlu diperjelas. Nanti saya coba perjelas. Yang jelasnya si C tidak boleh menolak permintaan si B. Itu kalau dibawa ke pengadilan, si B yang menang. Si B. Tidak, dalam aturan Islam maksud saya. Kalau tergantung negaranya, kalau pakai undang-undangnya boleh. Jadi di sini hakim bisa mengambil alih dan menjual paksa si hakim. Ya. Kalau misalnya si C tidak mau dan dibawa ke pengadilan, si hakim bisa ambil paksa hak si C dan menjual kepada si B. Ya, tergantung pengadilannya apakah memakai sistem ini atau tidak. Yang jelas dalam Islam seperti itu. Kalau misalnya si B ini antara A dan B sudah pernah ditawarkan kepada si B, tapi mungkin karena belum punya uang, sehingga si A menjual ke C. Pada saat dia menjual ke C ini, misalnya dalam beberapa bulan atau beberapa hari kemudian, si B sudah punya uang, maka dia bisa kembali untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Iya. Disampaikan. Seingat saya syuf'ah itu kalau memang si B tidak tahu. Beda halnya kalau dia tahu, dia setujui, atau dia sudah ditawarkan tidak mampu. Ya, si C sudah, kalau misalnya si A jual ke si C tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena sudah ditawari si B, entah dia tidak mau atau dia tidak mampu. Karena yang kita maksud tadi adalah ketika si B sama sekali tidak tahu, tiba-tiba si A jual ke si C. Itu yang kita maksud. Ya. Adapun kalau si B sempat tahu si A mau jual, ya, dan dia memang tidak punya uang atau dia memang tidak keinginan untuk membeli, maka silakan si A menjual ke orang lain, si C atau si D, dan ketika si B menuntut itu tidak diterima tuntutannya. Kenapa? Karena dia sudah sudah ditawarkan dan dia sudah tahu. Ya. Ya. Jadi beda ya. Tergantung si B. Si B ini tahu atau tidak masalah itu. Kalau dia tidak tahu, itu yang tadi dia punya hak untuk meminta. Ya. Kalau dia tidak tahu. Si B tidak mampu. Bukan dia tidak mampu, tidak mampu. Iya. Si A
Iya, sama. Soalnya kan dia duit, si B-nya ditawari, bukan dia tidak mampu. Si A katanya jual ke C. Yang bukan dia jual si B. Iya, yang jelasnya dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Masalah dia tidak mampu atau tidak. Ini sudah memutuskan hak syuf'ahnya. Sehingga kalau misalnya si B kapan-kapan mau menuntut si C untuk mengambil hak syuf'ah itu, dia tidak ada lagi hak syuf'ah. Yang ada adalah si B kalau mau mengambil hak si A, adakan akad yang baru dengan si C, tapi tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Si C sekarang bisa si C di sini kalau dia mau mengambil keuntungan jelas boleh. Si C kalau mau mengambil keuntungan. Tapi si B tidak bisa memaksa si C untuk menjual. Jadi si C itu sekarang sudah punya hak pilih juga. Ya. Antara menjual atau tidak. Beda dengan kasus pertama yang memang ketika si B tidak tahu atau dia tidak mampu, dia tidak tahu, kemudian dijual paksa, nah dia bisa memaksa si C untuk jual kembali. Ya. Nanti kita perjelas lagi. Untuk masalah syuf'ah ini nanti kita akan perjelas kembali. Ya. Tidak ada batasan. Ya. Walaupun sudah menjadi hak ahli warisnya, tidak masalah. Ya. Terakhir. Dia mencari yang lebih banyak keuntungannya ya. Si A sebetulnya ketika si C mau membeli dan dia mampu membeli, dia tidak boleh menawarkan kepada yang lain. Itu namanya hak syuf'ah. Jadi si A tidak boleh menawarkan kepada yang lain selama si B masih mampu. Selama si B masih mampu, tidak boleh dia tawarkan kepada orang lain si C. Itu namanya hak syuf'ah. Tapi ingat ya, ini masalah adalah barang atau tempat yang belum dibagi. Ya, kan ini milik dua orang kan? Tapi kalau misalnya kebun kita sudah bagi 50 meter 50 meter. Ini bukan hak syuf'ah lagi. Ini bukan hak syuf'ah karena sudah mereka masing-masing sudah punya batasan. Yang kita maksud tadi adalah milik bersama dan belum ada pembagian di dalamnya. Nah, maka itu namanya hak syuf'ah. Ya. Masih ada? Justru kasus-kasus seperti inilah khiyarul majlis menjadi solusi. Ya, khiyarul majlis tidak ada paksaan-paksaan begitu. Anggaplah kita sudah tawar-menawar ya.
Jadi kalau kita tawar-menawar, walaupun misalnya ada harga yang ditetapkan, tapi selama belum ada kesepakatan dan kita masih ada di tempat, masih kedua belah pihak tetap ada hak untuk antara melanjutkan atau membatalkan. Jadi makanya jangan cepat tersinggung. Ya, kita sudah tawar-menawar, sudah dipatok harga, ternyata tidak dibeli juga. Ya. Jangan cepat tersinggung. Karena memang ada hak untuk memilih antara melanjutkan dan membatalkan itu selama di majelis yang sama. Ya, kecuali kalau sudah deal, berarti hak khiyarul majelisnya gugur. Kalau ada deal, entah dua pihak yang deal atau satu pihak saja, maka khiyar majelisnya sudah gugur. Tersisa dua khiyar lagi, khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar syarat misalnya, oke, saya bawa ya 2 hari saya coba barangnya, kalau saya tidak cocok saya kembalikan dan disepakati, berarti berlaku nanti khiyar syarat. Ternyata baru 1 hari dia pakai dan tidak cocok, dia kembalikan, maka boleh. Atau dia dapati ada cacat di dalamnya, boleh. Ya. Misalnya ada satu harga sudah sepakati, misalnya penjual minta 150, kemudian pembeli minta 100, kemudian si penjual menyetujui 100 dan kemudian pembeli sudah setuju pembeliannya dari harga si pembeli, tapi tiba-tiba pembeli menggunakan dia membatalkan ini, jangan. Iya. Jadi kesepakatan di sini walaupun satu orang ya. Jadi karena tadi pembeli mengatakan saya sanggupnya 100.000, kemudian siapa? Si penjual yang tadinya dari 150 dia turunkan menjadi 100.000, maka itu sudah sepakatan. Itu sudah sepakatan. Ya. Itu sudah sepakatan. Tidak bisa. Dia sudah deal. Ya. Dan deal di sini walaupun cuma satu pihak. Dan ketika tadi si pembeli mengatakan saya patok 100, saya bisanya 100, itu sudah deal dari pihak pembeli. Ya. Sehingga penjual sisa dia sisa menyelesaikan diri saja. Ya, saya menyelesaikan diri. Karena yang mematok harga siapa? Pembeli sendiri. Dia tidak bisa batalkan. Lanjut. Nah. Kalau begitu dalam hal ini, kalau kita tawar-menawar kan, supaya tidak terjadi kesepakatan sepihak, kita tidak menyebut angka. Itu saja. Baiknya supaya kalau tidak kita menyebut angka dan penjual bilang setuju, berarti sudah jatuh ini. Ya sepakatan Iya. Baiknya kita sampai saya kasih kurang lagi. Sampai pada angka yang kita mampu, baru kita katakan iya. Kalau kita patok sendiri dan dia katakan iya, sudah, itu deal. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa yuwaffiqana lima yuhibbu ya Allah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.